Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan saya, Oka Aulia Pratiwi. Kali ini kita akan pelajari materi cerita atau novel sejarah. Materi ini terdapat pada tingkat SMA dan SMK kelas 12. Pada materi cerita atau novel sejarah, kita akan memasuki KD 3.4, yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, siswa dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Hal yang perlu kita ketahui pertama yaitu definisi cerita atau novel sejarah. Definisinya yaitu teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Teksnya bisa berupa teks isi cerita sejarah masa lampau ataupun novel yang menceritakan tentang masa lampau. Halo para siswa tersayang, pada pertemuan hari ini kita lebih menekankan pada pembahasan kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan peristiwa lampau. Yang kedua, menggunakan kata-kata bermakna tindakan. Yang ketiga, menggunakan fungsi keterangan yang menyatakan tempat, waktu, dan cara. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau, yaitu kalimat-kalimat yang menyatakan semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Contoh, 1. Tidak banyak karya yang telah ditinggalkannya. 2. Sajak-sajak yang tulis memberikan udara baru bagi kesusastraan Indonesia. Pada kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan pelaku. Contoh, memerangi, menciptakan, menyaksikan, membuat, membacakan, dan merundingkan. Kata-kata itu sangat dipengaruhi oleh tema peristiwanya. Jika peristiwa peperangan yang diceritakan, maka kata-kata kerjanya tidak jauh dari tindakan yang menandai perperangan. Pada unsur kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan fungsi keterangan yang menyatakan tempat, waktu, dan cara. Contohnya seperti tempat, yaitu Palembang, Sumatera Selatan, Jakarta, Lampung, dan sebagainya. Yang kedua, mengenai waktu seperti selama tahun 2000-an, tahun 90-an, dan sebagainya. Yang ketiga adalah cara, seperti dengan menikmati. Selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu konjungsi menyatakan urutan peristiwa atau waktu peristiwa tersebut. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, selanjutnya, kemudian, dan mula-mula. Banyak sekali konjungsi temporal bermacam-macam. Itu adalah sebagian contohnya. Baiklah, sekian video mengenai materi pembelajaran kebahasaan cerita atau novel sejarah. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya ya. Semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.